Dua oknum polisi dan satu oknum TNI ditangkap karena diduga terlibat penjualan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Mabes Polri menyatakan keterlibatan oknum lain tengah diselidiki. Mabes Polri menyebut dua oknum polisi yang ditangkap diduga berperan sebagai perantara penjualan senjata ke kelompok kriminal bersenjata. Namun, Polri tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini. Semua terduga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat Penyalahgunaan Senjata Api dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga sanksi pemecatan. Jadi Polda Papua dan juga Polda Maluku masih mendalami dan tim Propam Mabes Polri sudah turun ke Maluku untuk mendalami juga. Kita belum dapat kesimpulan sejauh mana dugaan-dugaan ya, penjualan senjata dan amunisi tersebut kepada KKB ya. Itu masih dalam pendalaman Polda Papua, Polda Maluku dan juga Propam Mabes Polri. Sementara itu pengamat militer menilai polisi yang menjual senjata kepada kelompok kriminal bersenjata patut dijatuhi hukuman berat karena pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat yang berkhianat kepada pemerintah Indonesia. Selain anggota polisi, sejumlah warga juga ditangkap petugas karena turut terlibat. Pengamat menegaskan tindakan itu adalah pengkhianatan. Demikian bisa. Nah itu masuk kategori berkhianat. Karena apa? Karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara. Jadi kalaupun ada aparat keamanan, oknum polisi dan atau oknum TNI yang kemudian melakukan tindakan menjual senjata ataupun memberikan ruang atau kesempatan pada anggota kelompok bersenjata yang memerangi pemerintah Indonesia, itu kemudian dilakukan dengan secara sadar, maka saya kira hukumannya harus lebih berat dan Anggota Komisi 1 DPR juga menyebut aparat keamanan yang menjual senjata sudah mengkhianati rakyat. Aparat sudah disumpah untuk melindungi rakyat. DPR menduga ada jaringan dan pemodal sehingga aparat berani menjual senjata ke kelompok kriminal. Para individual tersebut harus segera ditahan, diproses, dan dilucuti, akan diberhentikan dari kesatuannya. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ. Mereka itu mendapatkan senjata dari mana, siapa suplainya, siapa pemodalnya, ini harus dibongkar terus. Kenapa? Karena ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Mereka yang telah disumpah untuk melindungi rakyat justru malah mengkhianati sumpah tersebut dan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Maluku menangkap dua oknum polisi dan satu oknum TNI yang diduga terlibat penjualan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata Papua. Satu oknum anggota TNI yang terlibat penjualan ratusan amunisi sudah ditahan dan diperiksa di markas Polisi Militer Angkatan Darat Kodam 16 Patimura. Tidak hanya oknum TNI dan polisi, warga sipil juga ditangkap karena terlibat penjualan senjata.